Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Arif Farudin. Saya sebagai praktisi dari Hotip Galvanizing lebih dari 20 tahun, juga pemegang sertifikat inspektor galvanis dari BNSP, dan di Asosiasi Galvanis ini bertindak sebagai divisi sosialisasi dan teknis. Selamat datang di Agi Channel YouTube. Pada kesempatan ini kami mempersembahkan dari Asosiasi Galvanis Indonesia akan memperkenalkan lebih dalam tentang Hotip Galvanizing, baik tentang prosesnya, keunggulan-keunggulannya, dan mungkin juga akan ada wawancara dengan tokoh-tokoh galvanis Indonesia, dengan tokoh-tokoh konstruksi dan tokoh-tokoh coating. Harapan kami di Agi Channel YouTube ini akan bermanfaat, menambah wawasan bagi kita semua, galvanizer, pihak pemerintah, konsultan, proyek, dan juga sebagai masyarakat umum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Oke, sekarang kita bicara tentang konstruksi baja. Konstruksi baja atau cara bahasa Inggris awalnya adalah construct, artinya membangun. Dan kita tahu baja sebagai salah satu bahan dari bahan konstruksi itu mudah dibentuk, ya kan, harganya relatif lebih murah dan sebagainya. Tapi ada hal yang agak kurang juga di konstruksi baja adalah tentang karat. Kondisi karat akan mempercepat baja menjadi sesuatu yang kurang baik. Hasilnya dia akan bisa terjadi kebocoran, ambruk, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana ada beberapa kasus di Indonesia, ada yang ambruk, ya kan, ketel yang bocor dan sebagainya akibat dari korosi ini. Karat pada besi itu akan mengurangi umur dari konstruksi itu sendiri. Dan kekhawatiran lain adalah masalah keamanan, ya, kebocoran dari tangki misalnya, atau yang paling parah mungkin ambruknya satu bangunan yang bisa menyebabkan terancamnya keamanan. Nah, sekarang kita akan bicara masalah korosi ini dari mana. Jadi korosi ini terjadi karena besi itu akan satu saja akan kontak langsung dengan udara, dan juga adanya air, misalnya dari air hujan dan sebagainya, yang itu akan menyebabkan terjadinya karat. Keunggulan galvanis, Hotip Galvanizing, dia mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama, misalkan kita bicara material yang tiga dimensi. Jadi ada misalkan material pipa atau material hulu misalnya. Jadi dengan adanya galvanis, itu dia akan terkena anti karat adalah bagian luar dan bagian dalam dari material itu. Kemudian yang kedua adalah ketahanan, ya, ketahanan dari galvanis yang bisa puluhan tahun. Jadi kita bisa lihat satu tabel, ya, berapa lama dia akan berkurang. Ya. Berarti kalau misalkan kita punya sekitar 100 mikron untuk galvanis, itu dalam 1 tahun itu akan berkurang antara 1 sampai 5 mikron per tahun. Jadi kalau misalkan di pedesaan hanya 1 mikron, mungkin dari 100 tahun kita bisa akan punya kemampuan atau tahan karat dari besi bisa sampai 100 tahun. Sedangkan mungkin untuk yang daerah pantai antara 5 sampai 10, paling tidak kita akan bisa mempunyai ketahanan karat antara 10 sampai 20 tahun. Dan nanti kita lihat ada salah satu jembatan di foto dan jembatan di
Inggris itu sudah berulang tahun, tag-nya itu berulang tahun di 50 tahun, itu berdiri tahun 1944 dan kondisi sekarang mungkin sudah hampir 80 tahun ya, dan masih kondisi yang sangat bagus. Keunggulan yang ketiga dari hot dip galvanis adalah cathodic protection. Apa itu cathodic protection? Jadi cathodic protection itu adalah zinc sebagai pelapis utama dari galvanising. Kalau kita lihat nilai elektronegatifnya, dia adalah lebih kecil daripada besi. Dengan keadaan itu, pada akhirnya pada saat misalkan galvanis itu ada tergores misalnya, sehingga ada expose besi langsung dengan udara, tetapi karena ada zinc di sekitarnya itu, ya kan, elektronegatif dari zinc yang akan bereaksi terhadap lingkungan, terhadap air dan terhadap udara di sekitar itu, sehingga zinc yang akan bereaksi, Fe-nya tidak bereaksi, dan pada akhirnya itu tidak akan terjadi korosi. Keunggulan lainnya, dengan sistem hot dip galvanis itu antara zinc dan baja akan terjadi satu bonding, bukan hanya sekedar ikatan besi dan material coating yang nempel, bukan, tetapi akan terjadi suatu reaksi, ya kan, dimana akan terjadi beberapa lapisan dari material zinc dan material baja. Kita akan bisa lihat di slide nanti beberapa lapisan-lapisan yang terjadi dari material galvanizing. Demikian sekilas tentang keunggulan dari galvanizing. Ya, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang proses, ya kan. Juga mungkin kita akan bahas tentang standar-standar galvanizing lainnya. Jangan lupa kalau ada komen, saran atau pertanyaan bisa dikasih di kolom komentar, dan harapan kami Galvanis Indonesia akan semakin maju dan berkembang. Terima kasih.